Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Iwan Setiawan, SAG, MPD, MESY, dan yang terhormat Ibu Eva Nopianti Pratiwi, MM. Tak lupa teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam presentasi secara online pada kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya Dinda Andini sebagai moderator yang akan memandu acara pada presentasi online hari ini. Kelompok 6 akan membawakan materi mengenai anggaran harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini langsung ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Submaterinya, langsung saja. Pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi adalah pernyataan yang menunjukkan total biaya produksi untuk perusahaan selama periode waktu tertentu. Harga pokok produksi juga sering disebut dengan biaya produksi. Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk dan mentransfernya ke persediaan barang jadi untuk penjualan. Pengertian harga pokok produksi yang lainnya adalah harga pokok produksi adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi atau kegiatan mengubah bahan baku menjadi bahan produk jadi. Harga pokok produksi juga meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, harga pokok produksi adalah semua biaya bahan langsung yang dipakai, upah langsung, serta biaya produksi tidak langsung, dengan perhitungan saldo awal dan saldo akhir barang dalam pengolahan. Yang selanjutnya yaitu pengertian harga pokok produksi menurut Supriyono. Harga pokok produksi adalah jumlah biaya produksi yang melekat pada produk atau barang yang dihasilkan yang diukur dalam satuan mata uang dalam bentuk kas yang dibayarkan atau nilai jasa yang diserahkan atau dikorbankan, atau juga utang yang timbul atau tambahan modal yang diperlukan perusahaan dalam rangka proses produksi baik pada masa lalu maupun pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya yaitu pengertian harga pokok produksi menurut M. Nafarin. Harga pokok produksi adalah semua biaya yang berkaitan dengan produk atau barang yang diperoleh di aman di dalamnya, di mana di dalamnya terdapat unsur biaya produk berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga biaya overhead pabrik. Next. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan penentuan harga pokok produksi. Tujuan dari penentuan harga pokok produksi bertujuan untuk mengetahui berapa besarnya biaya yang dikorbankan dalam hubungan dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi, ataupun jasa yang siap untuk dijual dan dipakai. Penentuan harga pokok sangat penting dalam suatu perusahaan karena merupakan salah satu elemen yang dapat digunakan sebagai pedoman dan sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari harga pokok produksi ada yang pertama sebagai dasar untuk menilai efisiensi perusahaan, yang kedua sebagai dasar penilaian bagi penyusun neraca yang menyangkut penilaian terhadap aktiva, yang ketiga yaitu menentukan nilai persediaan dalam neraca, yaitu harga pokok persediaan produk jadi. Yang keempat, untuk menghitung harga pokok produksi dalam laporan laba rugi perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ajeng. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Dinda selaku moderator.
Selanjutnya yaitu unsur-unsur harga pokok produksi. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku di sini merupakan bahan yang digunakan dan menjadi bagian dari produk jadi. Nah, biaya ini tuh mudah ditelusuri ke tiap unit barang yang dihasilkan atau ke suatu tahapan produksi. Nah, oleh karena itu, biaya bahan baku dibebankan secara langsung ke satuan hasil produk yang diproduksi atau ke proses produksi. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung ini yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Yang ketiga ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, biaya-biaya ini disebut juga biaya produksi tak langsung. Dalam biaya overhead pabrik, tidak termasuk biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum, karena biaya penjualan dan biaya administrasi umum tidak timbul dalam proses produksi. Next. Selanjutnya ada metode pengumpulan harga pokok produk. Yang di sini ada 2. Yang pertama yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing. Di sini metode harga pokok pesanan itu merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau kontrak ataupun jasa secara terpisah dan setiap pesanan atau kontrak dapat dipisahkan identitasnya. Nah, pengolahan produk ini akan dimulai setelah datangnya pesanan dari langganan atau pembeli melalui dokumen pesanan penjualan atau sales order yang memuat jenis dari jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima, dan harus diserahkannya. Lalu yang kedua ada metode harga pokok proses atau proses costing. Di sini metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan harga pokok produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap satuan waktu tertentu, misalnya bulan, triwulan, semester, dan tahun. Nah, pada metode harga pokok proses perusahaan menghasilkan produk yang homogen, yaitu bentuk bersifat standar dan tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajeng yang telah menyampaikan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Saudara Deden. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Pak. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok produksi adalah proses perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Perhitungan ini melibatkan pengumpulan dan analisis informasi mengenai biaya yang dikeluarkan pada setiap tahap proses produksi, dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk jadi. Berikut ini adalah beberapa unsur penting dalam perhitungan harga pokok produksi. Yang pertama ada bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Biaya ini mencakup harga pembelian bahan baku, pajak, dan biaya pengiriman. Perhitungan biaya bahan baku bisa dilakukan dengan menghitung jumlah bahan baku yang digunakan dalam produksi dan mengalihkannya dengan harga per unit bahan baku. Yang kedua ada tenaga kerja. Biaya tenaga kerja meliputi gaji dan tunjangan karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Perhitungan biaya tenaga kerja bisa dilakukan dengan menghitung jumlah jam kerja karyawan yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit produk, dikalikan dengan upah per jam. Yang ketiga ada overhead pabrik. Biaya overhead pabrik mencakup biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi seperti biaya listrik, air, sewa pabrik, dan biaya perawatan mesin produksi. Perhitungan biaya overhead pabrik bisa dilakukan dengan mengalihkan biaya overhead pabrik dengan jumlah unit produk yang diproduksi. Dan yang terakhir ada biaya lainnya. Biaya lainnya mencakup biaya-biaya yang tidak tercakup dalam biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik, seperti biaya transportasi, iklan, dan asuransi. Biaya ini harus dihitung dan ditambahkan pada perhitungan harga pokok produksi.
Setelah semua biaya tersebut dikumpulkan dan dihitung, hasilnya adalah harga pokok produksi. Harga pokok produksi merupakan biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit produk. Dengan mengetahui harga pokok produksi, perusahaan dapat menentukan harga jual yang tepat dan mengoptimalkan keuntungan. Next. Dan adapun definisi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang kemudian dijual. HPP meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi. Secara umum, HPP adalah salah satu elemen terpenting dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Hal ini karena perhitungan laba yang akurat memerlukan informasi yang lengkap tentang biaya produksi yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang dijual. Dalam perhitungan HPP, biaya bahan baku adalah salah satu biaya yang paling penting. Biaya ini meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau memproduksi bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja juga termasuk dalam HPP, termasuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Biaya overhead juga termasuk dalam perhitungan HPP. Biaya overhead adalah biaya yang tidak langsung terkait dengan produksi barang atau jasa, seperti biaya sewa gedung, listrik, air, dan biaya administrasi lainnya. Biaya ini diperhitungkan dalam HPP dengan menggunakan metode alokasi overhead yang tepat. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus memperhatikan HPP dengan baik agar dapat menentukan harga jual yang tepat dan menghasilkan keuntungan yang memadai. Perusahaan juga perlu memantau perubahan biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa untuk memastikan bahwa HPP tetap sesuai dengan anggaran dan menghindari kerugian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Deden. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dara. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Handini. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dan harga pokok penjualan. Dalam perhitungan HPP ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan sebelum menghitung beberapa harga pokok penjualan. Yang pertama ada persediaan awal barang dagang, di mana persediaan awal barang dagang ini merupakan persediaan yang tersedia di awal periode akuntansi perusahaan. Yang kedua, persediaan akhir barang dagang. Persediaan akhir barang dagang merupakan persediaan barang yang ada di akhir periode akuntansi perusahaan atau pada akhir tahun buku berjalan. Kemudian yang ketiga, ada pembelian bersih. Pembelian bersih ini dalam HPP merupakan keseluruhan pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan untuk pembelian barang yang dilakukan secara tunai atau kredit. Unsur yang termasuk dalam pembelian bersih ini yang antara lain pembelian kotor, pengurangan harga, retur pembelian, potongan pembelian. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan bersih. Pembelian bersih ini adalah salah satu unsur pendapatan perusahaan yang mana cara menghitung pembelian bersih ini terdiri dari 3 komponen penting yaitu retur pembelian, pembelian kotor, dan pengurangan harga. Kemudian yang selanjutnya cara menghitung HPP. Nah, di sini ada beberapa cara rumus untuk menghitung HPP. Yang pertama itu ada cara menghitung nilai penjualan bersih. Dengan rumus penjualan bersih sama dengan total nilai penjualan dikurangi retur penjualan. Kemudian yang kedua ada cara menghitung nilai pembelian bersih. Rumusnya pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian, kemudian dikurang dengan retur pembelian ditambah potongan pembelian. Yang ketiga ada cara menghitung persediaan barang. Rumusnya persediaan barang sama dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Yang keempat, itu ada cara menghitung HPP, di mana rumusnya itu HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Nah, berikut ini ada contoh perhitungan HPP. Di sini ada contoh yang pertama, laporan keuangan toko A sebagai berikut. Persediaan awal barang dagang 2022 itu ada 500.000. Kemudian pembelian baru selama 2022 itu ada 800.000 dan pembelian akhir barang 2022 itu ada 600.000. Maka jawabannya HPP sama dengan pembelian bersih ditambah persediaan awal barang dikurangi persediaan akhir barang.
Jadi 800.000 ditambah 500.000 dikurangi 600.000 hasilnya jadi 1 miliar. Maaf, 800 juta ditambah 500 juta kemudian dikurangi 600 juta. Nah, hasilnya jadi 1 miliar. Jadi toko A berhasil menjual barang dagang sebesar 1 miliar selama 1 tahun. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dara yang telah menyampaikan materinya. Eh, yang selanjutnya itu penutupan. Jika teman-temannya ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan di grup atau di kolom komentar. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.